Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Ibu lihat belum bersemangat ya. Jadi kalau Ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah luar biasa. Bisa? Bisa Bu? Ulangi ya. Eh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya bisa minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik Bu, Sofyan? Iya, teman-teman mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. amin. Terima kasih Sofyan. Eh, lanjut ya adik-adik untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan segala sesuatunya seperti peralatan pulpen, buku, laptop, karena biar kita belajar hanya lewat Zoom, kita menyiapkan segala sesuatunya ya, agar supaya pembelajaran kita dimudahkan. Lanjut, untuk itu Ibu minta dulu di samping kalian apa masih ada sampah atau rumput yang berserakan, tolong dibuang dulu. Sudah Bu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Adik-adik, untuk mengawali kegiatan KBM kita, Ibu sudah mengirim link daftar hadir ke grup WhatsApp kita. Itu silakan kalian isi lewat Google Form-nya. Ini Ibu lihat baru beberapa orang yang mengisi. Apa ada yang tidak hadir di sini? Siapa yang tidak hadir? Jul Bu, Jul Bu. Zul. Kenapa Zul? Mungkin lagi izin Sakit ya? Atau izin? Bu, urusan keluarga Izin, Bu. Oh, ada urusan keluarga. Ada yang sakit di sini? Mana Rahma? Ada Rahma? Ada, Bu. Yuyun Ya, sakit, ini Bu. Rahma kenapa belum mengisi daftar hadir? Jaringan Oh, ya? sedang dikirim, Bu, jaringannya gangguan. Ini ada Fardan. Fardan belum? Iya Bu, sementara Bu. Iya, dipercepat ya. Baik, baik Bu. Adik-adik, sebelum kita masuk di materi, masih ada yang ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Akhlak majmumah Bu. Oh, akhlak mazmumah, iya. Ini kan pertemuan kita di awal, itu kan materinya tentang akhlak mazmumah. Nah, sekarang kita masuk di materi pertemuan kedua, itu tentang akhlak mahmudah ya. Jadi, ada tidak di sini yang bisa mengaitkan antara materi yang pertama dengan materi yang sekarang. Yang pertama itu tentang akhlak majmumah, dan sekarang materi kita masuk di akhlak mahmudah. Ada di sini yang bisa mengaitkan antara materi yang pertama dengan materi yang kedua. Sofyan bisa? Bisa Bu. Ya, silakan. Kalau akhlak majmumah yang kemarin dipelajari itu Bu tentang sikap buruk. Nah, kalau Ya. sekarang itu kebalikannya Bu, akhlak mahmudah itu adalah sikap yang baik. Baik, luar biasa ya jawabannya. Iya, sangat benar. Yang lain ada? Adik Fardan?
Ada Bu. Eh, Silakan. kalau akhlak mazmumah itu sikap yang tidak terpuji, Hmm. muda itu adalah sikap yang terpuji. Contoh misal, kalau di dalam kelas ada teman yang eh, tidak bawa pulpen, kita bisa meminjamkan pulpennya, itu akhlak mahmudah. Kalau akhlak mazmumah, kalau ada teman yang panggil bolos, nah itu termasuk juga teman yang sifatnya buruk, Bu. Ya, sangat bagus ya jawabannya. Jadi, keterkaitan antara akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah itu merupakan dua hal yang saling berlawanan ya. Kalau akhlak mahmudah itu mencerminkan perilaku yang baik, terpuji, sedangkan akhlak mazmumah adalah sifat-sifat buruk yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan kita. Sebaiknya berusaha untuk selalu memperbaiki akhlak dengan meniru sifat-sifat terpuji dan menjauhi perilaku yang tercela. Karena akan membawa kebahagiaan dan keberkahan hidup kita ya. Iya, Jadi Bu. itu kaitan antara materi yang minggu kemarin dengan materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu menampilkan ini ada materi kita ya, Bu Ser. Jadi silakan perhatikan baik-baik materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Ada? Sudah ada di layar? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ya, Bu. Ini materi kita tentang membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Ini yang pertama, peserta didik dapat menunjuk muda itu secara etimologi maupun terminologi dengan tepat. Yang ketiga, adik-adik dapat menguraikan cara-cara efektif untuk mengimplementasikan atau menerapkan akhlak mahmudah dengan tepat. Dan yang keempat, adik-adik dapat mempresentasikan materi akhlak mahmudah dengan lugas. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, lanjut. Ibu ada, sebelum kita masuk di materi, Ibu ada pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama, pertanyaannya, ada yang tahu tidak apa sih akhlak mahmudah ini? Mungkin adik Saras bisa? Menurut adik Saras, akhlak mahmudah ini akhlak apa? Akhlak mahmudah ini, Bu, akhlak yang terpuji, yang bisa membuat hidup menjadi tentram, kemudian orang-orang di sekitar juga menjadi nyaman, bisa dekat dengan kita karena akhlak baik atau akhlak yang dimiliki itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, jawaban yang tepat. Ada lagi yang tahu? Adik Sofyan? Atau adik Zul? Ini adik Zul sudah masuk ya? Adik Zul. Menurut adik Zul, apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik, Bu. Akhlak yang baik. Ya. Atau terpuji. Adik Zul bisa memberi contoh akhlak terpuji itu seperti apa? Rendah hati. Rendah hati. Itu saja, Bu. Apa lagi? Menjauhi sifat sombong ya? Ya. Ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Ini sudah ada di layar. Ada yang bisa
membaca di sini tentang pengertian dari akhlak mazmumah. Mungkin adik Fardan bisa? Ada adik Fardan atau adik Zul? Adik Zul, Ya, Bu. ada yang bisa membaca ini definisi dari akhlak mazmumah? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Secara etimologi, eh, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk, yang berarti sifat, tabiat, atau budi pekerti. Dalam konteks ini, akhlak merujuk pada sifat atau karakter seseorang yang tercermin dalam tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan sehari-hari. Sedangkan mahmuda berasal dari kata hamd, yang berarti pujian atau sanjungan. Kata mahmuda sendiri merupakan bentuk masdar dari hamd, yang berarti sesuatu yang terpuji, yang layak untuk dipuji atau disanjung. Jadi secara etimologi, akhlak mahmuda adalah sifat atau perilaku yang terpuji, baik atau patut untuk dipuji. Oke, Masya Allah. Jawaban yang tepat ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi, akhlak mazmumah itu akhlak yang baik ya. Ini di sini ada gangguan jaringan sedikit. Jadi ini materinya hilang. Mohon maaf ya. Kalau menurut secara etimologi ya, sekarang ini masuk di secara terminologi. Secara terminologi itu definisi dalam ilmu filsafat dan agama. Mungkin Adik Ika bisa membacakan ini materi di depan layar. Adik Ika. Jaringan mungkin, Bu. Saya saja, Bu. Ya, siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Iya, silakan. Baik, secara terminologi, definisi dalam ilmu filsafat dan agama, akhlak mahmuda secara terminologi merujuk pada kumpulan sifat-sifat atau perilaku yang baik, terpuji, dan sesuai dengan ajaran agama. Khususnya dalam Islam, akhlak mahmuda mencakup berbagai perilaku yang menunjukkan kebaikan, kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain, serta perbuatan yang mendekatkan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Islam, akhlak mahmuda adalah akhlak yang dituntut oleh agama sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian seorang muslim terhadap Tuhan dan sesama. Oke, Terima baik, Bu. kasih. Terima kasih ya, Adik Rahma. Ya, Bu. Di definisi ini ada pertanyaan. Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, jelas ya. Jadi lanjut, kita masuk di contoh-contoh akhlak mahmuda ya. Itu contoh yang pertama itu jujur. Kalau contoh yang pertama ini jujur, ada yang bisa mencontohkan perilaku jujur itu seperti apa? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Jujur itu Bu, berkata sesuai dengan apa yang dia lihat maupun apa yang dia dengar. Insya Allah, tepuk tangan dulu. Siapa ini yang menjawab? Mustika Bu. Nah, ya tepuk tangan dulu adik Mustika. Yang kedua, kalau sabar.
Siapa yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sabar ketika ditimpa musibah, Bu. Sabar ketika ditimpa musibah. Kalau rendah hati bagaimana? Rendah Saya, hati. Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya Bu, kita sudah mendapatkan suatu keberhasilan apapun itu Bu, jangan sombong dan tetap rendah hati Bu. Tetap rendah hati ya. Kalau kita punya rezeki yang sudah banyak, terus sudah pegang jabatan, itu tetap rendah hati, jangan sombong ya. Kalau pemaaf bagaimana? Kalau pemaaf, apabila ada teman kita yang menyakiti kita, seharusnya kita memaafkan ya segala perbuatan yang dilakukan sama kita. Kalau yang kelima, tulus dan ikhlas bagaimana? Ada yang bisa? Tulus, ikhlas. Apabila kita memberi, itu harus tulus ya. Jangan diungkit-ungkit. Lanjut ya, Jangan buang-buang, Bu. Iya. Hmm. Jadi, di sini ada membiasakan perilaku kontrol diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kan biasa di masyarakat, kita bisa mengontrol diri kita ya. Adik Saras bisa membacakan ini, membiasakan perilaku kontrol diri ini seperti apa? Bisa Bu. Ya. Jadi kontrol diri itu dalam Islam disebut juga dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs ini terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan nafs adalah jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs adalah upaya untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs ini adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti nafsu. Ya, benar. Lanjut ya, ini hikmah dan manfaat kita, hikmah dan manfaat perilaku sikap atau kontrol diri. Yang pertama, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mustika. Hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri, mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Iya, benar sekali. Ini hikmah dan manfaat manfaat perilaku sikap kontrol diri ya. Yang pertama itu mampu menahan emosi dengan baik apabila di masyarakat atau di lingkungan sekolah kita ada yang apa ya namanya menyakiti kita, yang membuat kita emosi, kita bisa menahan emosi kita. Kedua, terhindar dari sifat rakus. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah. Apabila kita dapat musibah, kita harus sabar. Dan yang terakhir, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Sofyan. Kira-kira Bu, bagaimana kita supaya menjaga diri dari sifat rakus, serakah, dan tamak, Bu? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara kita untuk terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak ya, begitu Sofyan? Iya, Bu. Nah, adik-adik ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sofyan?
Bagaimana sih cara kita untuk terhindar Iya, Bu. sifat rakus? Ya, Sarah, silakan. Kalau bagaimana supaya menghindari sifat rakus, itu berarti kita harus bersyukur, Bu. Kalau sudah cukup, eh, apapun yang kita dapatkan, harusnya kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah. Tidak perlu tamak dengan, apalagi bukan hal-hal itu bukan hak kita, kemudian diambil lagi, itu namanya tamak, Bu. Jadi harus Iya, selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jawaban yang tepat ya. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Saya, Sopyan? Bu. Ya, silakan Siti. Ya, mengendalikan hawa nafsu, Bu. Ya, Yaitu dengan latihan diri untuk merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah dan hindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dalam hal duniawi, Bu. Seperti itu, Bu. iya. Ada lagi? Ya Bu, saya Yuyun. Silakan Yuyun. Kalau dari saya Bu, membiasakan diri untuk berbagi dengan sesama Bu, atau dengan orang yang lebih membutuhkan, sehingga membuat kita tidak tidak tamak Bu. Iya. Dek Sop, Sholat, Bu. Dengan cara sholat juga, Bu. iya dengan cara sholat. Bagaimana Dek Sopyan? Sudah, Bu. Jawaban. Alhamdulillah, Karena, sudah paham, Bu. Iya, Ibu, Alhamdulillah. karena kan di Al-Quran itu kan sudah jelas disebutkan bahwa sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Iya, benar Juga sekali. membaca Al-Quran juga, Bu, bisa mungkin jadi solusinya agar kita itu terhindar dari sifat-sifat yang buruk, Bu. Iya, benar sekali. Karena Al-Quran itu kan obat dari segala obat kan. Apalagi akhlak-akhlak yang buruk itu adalah penyakit hati. Maka obatnya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Iya, benar sekali, Masya Allah. Terima kasih atas jawaban-jawaban adik-adik ya. Jawaban-jawaban yang sangat tepat. Nah, ini sudah lanjut ya adik-adik. Ibu akan bagi kelompok itu menjadi 2 kelompok ya. Itu kelompok 1. Kelompok 1 ada adik Sopyan, Zul, Yuyun, Rahma, Saras, Meli sama Citi. Kelompok 2 itu Syah, Norma, Halim, Ika, Mustika, Fardan, sama Ningsi. Itu dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu membahas tentang akhlak mahmudah dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, ini sebagai bahan evaluasi dari pertemuan kita yang pertama ya. Pertemuan kita yang pertama itu kan membahas tentang akhlak mazmumah dan akhlak, sekarang kita membahas tentang akhlak mahmudah ya. Jadi kelompok 2 itu membahas tentang akhlak mazmumah dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini dibuat dalam bentuk PowerPoint, dibuat di aplikasi Canva AI. Itu silahkan kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, adik-adik. Sudah paham ini dengan tugas yang saya berikan? Iya, sudah paham, Bu. Jadi 2 kelompok ini akan mempresentasikan hasil yang kalian buat yang sesuai dengan kelompok yang sudah saya bahagi tadi. Jadi silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk membuat PowerPoint. Dan setelah kalian mengerjakan, silakan kalian presentasikan hasil yang kalian kerjakan ya. Itu di-share ke
setelah kalian mengerjakan, di-share itu tugas, lalu dipresentasikan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Ibu. silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Bu. Satu orang saja yang mempresentasikan. Sudah, Bu. Ya, Ade Sofian sudah? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Kita mulai dulu dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil yang dikerjakan. Silakan Adik Sofian. Sudah muncul, Bu. Apa sudah muncul tampilannya, Bu? Iya, sudah ada Adik. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu akhlak yang berarti tingkah laku atau perilaku, dan mahmudah yang berarti terpuji atau baik. Jadi akhlak mahmudah adalah perilaku atau akhlak yang baik, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian berikutnya contoh-contoh akhlak mahmudah, yakni pertama sabar, kedua jujur, ketiga tawadu, keempat pemaaf, dan kelima berderma. Kesimpulan dari materi kami adalah akhlak mahmudah adalah perilaku yang baik, meliputi sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap individu seperti sabar, jujur, tawadu, pemaaf, dan berderma. Akhlak ini sangat penting dalam membentuk karakter seseorang dan dalam menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2 menanggapi apa yang sudah dipresentasikan kelompok 1. Apakah kalian mengajukan pertanyaan ke kelompok 1 atau memberikan tanggapan? Kelompok 2 bagaimana? Pertanyaan, Bu, pertanyaan. Ya, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 1 bahwa kita sekarang terhimpit dengan dunia digital, bahwa setiap kebaikan terkadang sulit diukur bentuk keikhlasannya. Nah, sekarang banyak para konten kreator yang kemudian menjual, menurut saya pribadi itu menjual kebaikan, tetapi faktanya hanya untuk menambah viewers. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang siswa melihat dunia digital hari ini yang kadang orang-orang pada kebaikannya itu hanya dimanfaatkan karena kelemahannya. Misal ketika ada orang yang susah, bantu, lalu kemudian kita posting dan lain sebagainya sehingga ada rasa bangga dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi peristiwa tersebut? Nah, itulah pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fardan? Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan
dari Saudara Fardan, Bu, Ya, silakan. terkait masalah konten kreator yang membuat konten untuk viewers demi peningkatan viewersnya, pengikutnya, eh, masalah atau tidak, ikhlas atau tidak. Kalau mau lihat dari apa yang mereka lakukan itu, kita tidak tahu niatnya itu benar-benar ikhlas untuk membantu atau tidak. Tapi di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik dengan orang lain. Maka menanggapi hal-hal seperti adanya konten-konten yang eh, membantu orang lain yang sedang kesusahan, harusnya kita ambil eh, kebaikan yang ada di dalam tersebut. Dengan adanya video itu, sekiranya juga dapat memotivasi orang lain untuk ikut serta membantu orang-orang yang kesulitan tersebut. Walaupun di dalam itu mungkin terselip niat untuk meningkatkan jumlah popularitas. Namun dengan popularitas yang naik itu juga akan membantu si pembuat konten itu juga untuk menambah lebih luas orang-orang yang bisa dia bantu kelak. Begitu Bu dari saya. Iya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Syah, bisa menjawab pertanyaan dari Fardan. Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu? Fardan, bisa diulangi pertanyaannya, Fardan? Pertanyaannya adalah dunia digital kadang dimanfaatkan oleh para konten kreator sehingga kebaikan mereka kebaikan mereka itu berlindung pada hal-hal yang mungkin terselip niat hanya untuk menambah viewers. Bagaimana kita menanggapi itu, Pak? Adik teman saya. Oke, kalau untuk saya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Niat kita untuk apa? Misalnya untuk bersedekah hanya untuk cari viewer, berarti dia hanya mendapatkan viewer, tidak mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya, Iya. friend. Bisa menerima, Dan bisa menerima. Jawaban yang sangat tepat ya untuk Syah. Terima kasih untuk Sopyan sama Syah. Bagaimana dengan Fardan? Sudah jelas? Jelas sekali, Bu, jelas. jelas, Bu. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Dua. Ibu Mustika mungkin. Sudah ada di layar? Belum ada. Ya ampun. Ini kelompok 2 ada Syah, Norma, Halim, Ika, Mustika, Fardan, sama Ningsi. Ini sudah muncul. Sudah muncul, apa yang muncul, Bu? Ini tugas Ya, Bu? presentasinya. Tugas presentasinya sudah muncul. Sudah muncul, Bu? Iya, terima kasih. Tunggu, Bu. Ada sedikit masalah, Bu. Jaringan kali ya. Iya, Bu. Tunggu, Bu, ya. Oke. Pengertian akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yang bersifat berarti sifat, watak, atau tabiat. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Pengertian ini merujuk pada perilaku atau karakter seseorang baik dalam baik
baik yang terkait dengan perasaan, pemikiran, maupun tindakan. Akhlak mazmumah menurut dalam terminologi Islam, akhlak mazmumah adalah perilaku atau sifat yang dianggap buruk dan tercela dalam pandangan agama dan masyarakat karena bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan akhlak yang baik dan mulia. Perilaku ini bisa merujuk pada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, yang dapat merusak hubungan antara sesama manusia atau antara manusia dengan Tuhan. Berikutnya ada contoh akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu contoh-contohnya yang pertama dusta atau berbohong, kemudian riya, di mana riya ini artinya melakukan ibadah atau perbuatan baik untuk mendapatkan pujian orang lain. Yang ketiga hasad, hasad itu iri atau dengki. Yang keempat gibah, bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima fitnah atau menyebarkan kebohongan atau tuduhan palsu. Dan yang terakhir adalah sum'ah, ingin dikenal sebagai orang soleh atau baik dengan niat riya. Untuk kesimpulan daripada tugas kami ini, akhlak mazmumah adalah perilaku atau akhlak yang buruk dan tercela dalam pandangan agama yang harus dihindari oleh setiap individu. Dengan memperbaiki akhlak dan berusaha untuk mengikuti ajaran agama, kita dapat hidup lebih baik, menciptakan keharmonisan dalam masyarakat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hasil diskusi daripada kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah, Bu, selesai, Bu. Ya, untuk kelompok 1, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Disilahkan. Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, Jelas, Bu. ini Ibu lihat PowerPoint kalian sudah dibuat dalam bentuk Canva AI ya. Jadi Ibu lihat itu sudah bagus. Jadi untuk itu tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Adik-adik, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, kalau menurut saya kesimpulannya, seorang muslim dituntut untuk menjauhi akhlak mazmumah dan terus memperbaiki diri dengan mengamalkan akhlak mahmudah. Hal ini penting untuk meraih ridha Allah, menciptakan kehidupan yang damai, dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. Akhlak yang baik adalah cermin dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Ya, terima kasih Citi. Jadi kesimpulan dari materi ini secara keseluruhan, akhlak mahmudah itu mengajarkan kita untuk memiliki sifat-sifat yang dapat membentuk karakter yang baik, saling menghormati, dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama serta Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan akhlak mahmudah juga penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan damai. Ya, Bu. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, adik-adik, akhlak mahmudah adalah kunci untuk hidup yang lebih baik di dunia dan akhirat. Dengan memiliki akhlak yang mulia, kita tidak hanya menjadi orang yang disukai oleh sesama, tetapi juga akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah akhlak baik sebagai bagian dari diri kita sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah dan sesama manusia. Untuk bahan evaluasi, Ibu sudah share di grup WA kita. Itu Ibu
kasih waktu untuk 2 menit sebagai bahan evaluasinya. Ibu tugasnya Ibu sudah share di grup ya. Jadi silakan kalian mengisi dan menjawab pertanyaan yang Ibu sudah share di grup. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan, tolong dikirim ya di grup kita. Ini Bu lihat baru Fardan yang kirim. Saya lagi Masih sudah, ada. Bu. Syah sudah. Siti bagaimana sama teman-teman? Sopyan? Saya sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Siapa yang belum? Ika. Ika barangkali yang belum. Saya sementara, Bu. Ya. Dikasih waktu 2 menit ya. Saya sudah, Bu. Baru dikirimkan. Ya. Mungkin Mustika ada gangguan jaringan ya? Saya sudah juga, Bu. Iya. Sudah semua ini? Sudah, Bu. Ya. Ini dari jawaban-jawaban yang sudah kalian kirimkan, Ibu lihat kalian sudah menjawab dengan baik dan benar. Jadi mungkin dari jawaban-jawaban ini Ibu lihat kalian sudah paham dengan materi ini. Mungkin sebelum Ibu menutupi kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya. Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah materi ini sudah jelas ya. Jadi untuk adik-adik, walaupun materi ini sudah jelas, jadi kalian pelajari kembali di rumah supaya materi ini tidak gampang kalian lupa. Bisa? Bisa, Bu. Nah, alhamdulillah. Untuk pekan depan kita akan masuk ke materi ini kan yang pertama akhlak mazmumah sudah, akhlak mahmudah sudah. Untuk pekan depan kita masuk di materi yang baru ya, itu materi tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Jadi untuk pekan depan kita akan masuk di materi yang baru tentang cabang-cabang iman. Untuk itu kalian cari referensinya tentang materi itu ya, bisa? Sofyan, Yuyun, Ya, Bu. Ya, Bu. sebelum mengakhiri kegiatan kita, untuk itu kita berdoa dulu. Devardan, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membacakan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa selesai. Terima kasih Devardan. Adik-adik, mungkin hanya itu dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, kalian orang-orang hebat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya sudah bisa di keluar.